Ih, ini udah gue record belum ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sebelumnya terima kasih yang saya hormati pada dosen Ibu Nurul Aini MPD selaku dosen mata kuliah perkembangan motorik, dan yang saya hormati para teman-teman mahasiswa paralel 1 dan paralel 2 mata kuliah perkembangan motorik. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang fase stage. Oke, lanjutan. Ya. Dari kelompok 1 di sini ada beberapa anggota dengan saya sendiri Angga Wijaya. Yang kedua ada Adim Tio Putranda. Yang kelima belum slide sebelumnya. Udah. Jangan yang enggak ada ini, enggak ada sinyal. Ya, yang kelima ada Alvaris, selanjutnya yang keenam ada Dandi Indartas, yang ketujuh ada Muhammad Ilham Al-Wahdi, dan yang kedelapan ada Muhammad Zulkarnain. Next. Ya, yang pertama yaitu definisi fase stage theory. Pada fase ini, teori tahapan ini didasarkan pada gagasan bahwa elemen berbeda dari waktu ke waktu, dan tahapan ini dapat dijelaskan berdasarkan beberapa karakteristik yang menjadi pembeda dari mereka ataupun dari individu masing-masing. Nah, istilah lain dari fase stage teori ini adalah teori panggung. Yang demikian dapat diterapkan pada berbagai disiplin ilmu, sosiologis, dan juga bisnis. Lanjut. Lanjutan. Oke. Di sini ada dari Sigmund Freud. Menurut teori psikoseksual Sigmund Freud, yaitu perilaku manusia dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu yang dibawa secara tidak disadari, bahwa sesungguhnya manusia dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Nah, Sigmund Freud memberi penekanan pada motivasi seksual. Terhadap perkembangan menurut Freud, tahapan-tahapan perkembangan menurut Freud dikenal sebagai tahapan psikoseksual. Nah, dalam pandangan Freud, apabila kebutuhan untuk memperoleh kepuasan kurang terpenuhi atau tidak terpenuhi, individu akan mengalami fiksasi atau terkunci di tahap perkembangan tersebut. Sok, Randi, baca. Tahapan-tahapan perkembangan psikoseksual menurut Freud. 1. Fase oral 0 sampai 2 tahun. Sumber kenikmatan yang berasal dari mulut, seperti menghisap, mengunyah makanan dan minum ASI. 2. Fase anal 2 sampai 3 tahun. Sumber kenikmatan anak terletak pada anus. Orang tua dapat menanamkan sikap disiplin pada anak melalui toilet training.
Yang ketiga ada fase falik 3-6 tahun. Kepuasan terletak pada autoerotik atau daerah kemaluan. 4. Fase laten 6-12 tahun, yaitu memiliki tanggung jawab terhadap akademis dan non-akademis. 5. Fase genital, terjadinya kematangan alat reproduksi seseorang akan tertarik terhadap lawan jenisnya, serta ingin membangun hubungan yang lebih intim bersama orang lain. Oke, selanjutnya, selanjutnya ini menurut pandangan dari tokoh yang bernama yaitu Erik Hamburger Erikson atau Erik Erikson. Dalam teori ini, Erikson membagi manusia ke dalam 8 stage ataupun 8 tahapan. 8 tingkatan di sini mulai dari saat mereka masih bayi sampai di usia di mana mereka sudah tidak produktif lagi. Nah, di sini tahapan yang pertama ataupun tingkatan yang ke-1 di sini terjadi pada usia baru lahir sampai dengan 18 bulan. Pada tahapan ini bisa disebut ataupun menjelaskan tentang konflik yang terjadi, yaitu basic trust and mistrust. Kepercayaan dasar versus tidak percayaan. Nah, yang kedua yaitu terjadi di rentang usia 2 sampai 3 tahun. Di sini ada autonomi versus shame and doubt, atau autonomi versus malu dan juga keraguan. Di sini terjadi di masa kanak-kanak pada usia 2 sampai 3 tahun. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga, tahapan yang ketiga yaitu initiative and guilt. Di sini terjadi di rentang usia 3 sampai 5 tahun. Dan yang keempat yaitu pada tahapan yang keempat di sini terjadi di usia 6 sampai 11 tahun. Di sini pada masa terjadi di usia sekolah. Di sini muncul konflik antara industri versus inferiority atau industri versus rendah diri. Selanjutnya, next Am. Nah, yang kelima di sini ada tahapan yang kelima. Di sini terjadi di rentang usia 12 sampai 18 tahun. Konflik yang muncul di sini adalah identity versus role confusion. Dan yang keenam, pada tahapan keenam di sini terjadi antara rentang usia 19 sampai 40 tahun. Di sini konflik yang terjadi yaitu tahap intimacy versus isolation. Yang ketujuh, pada tahapan yang ketujuh di sini terjadi pada rentang usia 40 sampai 65 tahun. Dan konflik yang muncul ataupun yang terjadi di sini adalah generativity versus stagnation. Dan yang terakhir yaitu pada tingkatan ke-8, di sini terjadi pada usia 65 tahun sampai meninggal atau sampai tutup usia. Di sini konflik yang muncul yaitu ego integrity versus despair. Baik, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Adim ya. Ya, ini menurut Arnold Gesell. Menurut Gesell, perkembangan dipengaruhi oleh 2 faktor utama. Pertama, anak adalah produk dari lingkungannya. Kedua adalah perkembangan anak berasal yaitu dari aksi gen-gen tubuhnya. Kedua, proses di atas tersebut disebut kematangan. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Arhman Ade.
Di sini slide selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar. Mana slide-nya? Prinsip-prinsip dasar perkembangan GESEL. Yang pertama, prinsip arah perkembangan, Principle of Developmental Direction. Yang kedua ada prinsip jalinan timbal balik, yaitu Principle of Reciprocal Interweaving. Yang ketiga ada prinsip asimetri fungsional, Principle of Functional Asymmetry. Yang keempat ada prinsip maturasi individu, Principle of Individual Maturation. Yang terakhir ada prinsip fluktuasi teratur, yaitu Principle of Self-Regulatory. Next, Sam. Habis deh, udah. Oke, baik. Mungkin sekian ataupun sedikit presentasi dari kelompok 1. Dan mungkin kami akan membuka sesi pertanyaan ya. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Jangan lupa disebutkan nama dan juga NPM-nya ya. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Gimana? Ada atau tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada, bisa langsung ditutup dan dilanjut presentasi kelompok kedua. Ya, baik. Untuk presentasi kelompok 1 telah selesai karena tidak ada pertanyaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjut ke kelompok selanjutnya. Saya kasih gua. Sok, udah. Lanjut dah. Sok, dilanjut. Udah keluar belum screen-nya? Halo. Udah. Udah. Sudah. Udah. Udah belum, Am? WA lu, Sam, itu Sam, WA lu. Udah. Udah. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Aditya Givari Samudra dari kelompok 2. Maaf, kendala hanya bisa cuma nampilin dari screen HP, nggak bisa screen laptop.
laptop. Jadi kalau emang kurang jelas tolong bilang aja, diminta di Zoom ya. Di sini saya bersama teman-teman saya, ada Dimas Purnama, ada Herlan Bagus, ada Mulki Iswanto, ada Salma Solihatus Sodik, ada Ahmad Yudi Komara, dan Muhammad Rafli. Di sini saya akan menjelaskan development mental text theory, yaitu pengembangan diri. Artinya suatu proses berbentukan potensi, bakat, sikap, perilaku, kepribadian seseorang melalui pembelajaran yang pengalaman yang dilakukan berulang-ulang sehingga meningkatkan kapasitas atau kemampuan diri sampai pada tahap otomoni. Yang kedua, ia berpendapat pendapatnya dari Robert H. Vigors. Ia berpendapat perkembangan kanak-kanak sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Ini berarti perkembangan personal juga turut dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma-norma serta budaya masyarakat dan lingkungan. Robert Hafiz-Hurst menyatakan bahwa perkembangan seseorang anak-anak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh Dimas Purnama. Yang mana, Sam? Yang proses pengembangan tuh. Selanjutnya proses perkembangan. Yang pertama perkembangan motor, atau dalam bahasa Inggrisnya motor development, yakni proses perkembangan yang progresif dan berhubungan dengan perolehan aneka ragam keterampilan fisik dari anak atau motor skills. Yang kedua perkembangan kognitif atau cognitive development, yakni perkembangan fungsi intelektual atau proses perkembangan kemampuan atau kecerdasan otak anak. Yang ketiga perkembangan sosial dan moral, social and moral development, yakni proses perkembangan mental yang berhubungan dengan perubahan-perubahan cara anak dalam berkomunikasi dengan objek atau orang lain, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengembangan diri. Siapa yang baca, Sam? Bebas, Pur. Gua. Langkah-langkah perkembangan diri. Mana Sam ketutupan? Oh, udah selesai sih. Langkah-langkah perkembangan diri. 1. Percaya diri. 2. Belajar dari pengalaman. 3. Menghargai waktu. 4. Jangan menjadikan kata dalam tempurung. 5. Menghargai diri sendiri dan orang lain. 6. Adanya dorongan untuk berprestasi. Inilah presentasi dari kelompok kami. Saya akan menyampaikan pertanyaan terhadap kalian. Apakah ingin ada yang bertanya? Cukup, Pak, cukup. Sal. Cukup mungkin, Sam? Ada yang nanya? Cukup. Ya udah, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.